Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat ini pemerintah kita secara resmi sudah dibolehkannya untuk melakukan sholat Jumat. Banyak masjid-masjid yang sebelumnya ditiadakan melakukan sholat Jumat, tetapi pada hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, dan insya Allah mudah-mudahan negara kita, kampung kita senantiasa selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Indonesia akan memulai hidup dengan istilah new normal. Karena itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup dengan new normal ini. Langkah pertama menghadapi new normal ini atau normal baru adalah dengan berdamai dengan kondisi saat ini. Berdamai bukan berarti menyerah dan pasrah, melainkan adalah menyadari dan kita sadar bahwa di sekeliling kita, kampung kita, negara kita masih saat ini terjangkit virus corona yang setiap hari berada di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan mematuhi aturan pemerintah dan ahli kesehatan, dengan hidup berperilaku sehat dan bersih dalam menghadapi ketidakpastian kapan virus corona ini akan berakhir. Kemudian langkah ketiga yaitu dengan menjaga stamina dan imun yang baik dengan selalu berolahraga, meskipun hanya dengan melakukan berjalan kaki. Karena berolahraga artinya bergerak. Dengan kita selalu bergerak, ada istilah al-harakah barokah. Dengan kita bergerak, ini akan mendatangkan keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya bagaimana pandangan agama Islam dengan hidup new normal ini? Pandangan yang pertama tentunya tindakan menghindari kerusakan, menghindari kerugian lebih diutamakan daripada membawa keuntungan dan melakukan kebaikan. Seperti kaidah usul fiqh mengatakan, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Langkah-langkah dalam pencegahan ini ada 3 langkah yang kita lakukan. Langkah pertama, pencegahan ini dimulai dari konsep hidup yang selalu bersih, bersuci, suci lahir dan batin kita. Dalam konsep ajaran agama kita, bahwa bersuci itu hukumnya wajib, seperti ketika kita mengerjakan sholat,
maka diwajibkan suci dari hadas, suci dari najis, bersih pula badan kita, bersih pakaian yang kita kenakan, dan juga bersih tempat sholat kita. Karena perbuatan bersuci itu adalah pekerjaan yang sangat dicintai Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita mengenal ada istilah at-taharatu, an-nazafatu, dan juga at-tayyibu. Semua maknanya adalah kebersihan. Tetapi makna at-taharatu ini adalah suci, bersih lahir dan batin. Bersih dari najis ainiyah ataupun suci dari najis hukmiyah. Karena itu ketika kita berwudu, ini masuk kategori at-taharatu. Karena berwudu itu adalah mensucikan lahir dan batin kita. Karena itu pula kita dianjurkan ketika kita selesai berwudu dengan membaca doa berwudu, yaitu waj'alni minal mutatahhirin. Ada kalimat al-mutatahhirin yang artinya wudu itu adalah mensucikan lahir dan batin kita. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika kita menyentuh mushafnya Allah, menyentuh Al-Quran, Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, bahwa orang-orang yang suci lahir dan batinnya yang boleh untuk menyentuh Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian pencegahan yang kedua, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, firra minal majmumi kama tafirru minal asadi. Hindarilah orang yang terkena penyakit lepra, penyakit yang menular, seperti halnya kalian menghindari dari seekor singa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain mengatakan, la yuridanna mumridun ala musihhin. Janganlah onta yang sakit didekatkan atau dicampur baurkan dengan onta yang sehat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj, bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu jika kampung kita ini masih termasuk zona hijau, maka langkah kita adalah berhati-hati dan selalu mencegah. Jangan sampai diri kita, kampung kita termasuk kategori zona merah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian pencegahan yang ketiga, sesuai dengan kaidah usul fiqh mengatakan la darara wala dirar. Janganlah membahayakan dirimu sendiri dan juga jangan membahayakan diri orang lain. Mencegah supaya kita tidak bercampur dengan orang-orang yang terkena virus, dan jangan juga kita menyampuri orang-orang yang terkena virus. Itu pencegahan yang sangat baik dan harus kita lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu umat Islam memulai hidup baru, new normal, dengan mewujudkan 5 maqasid syar'iyyah. Yang pertama, hifzuddin. Umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik, yaitu menjaga rukun Islam yang kelima, mulai dari syahadat, salat 5 waktu,
membayar zakat, menjalankan puasa dan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan menjaga diri orang lain, sehingga tidak saling melukai dan menyakiti atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hifzun nasl, memelihara keturunan. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Makanya Islam mengharamkan adanya praktek perzinahan. Kemudian yang keempat, hifzul mal, memelihara harta. Umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui usaha yang halal, sehingga harta menjadi berkah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kelima, hifzul akal, memelihara akal. Umat Islam diharuskan menjaga akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam diwajibkan mencari ilmu dengan belajar supaya mendapatkan wawasan yang cukup, sehingga bekal yang kita bawa ini betul-betul akan menjadikan segala nilai amal ibadah kita berkualitas, sehingga pula bisa mengurangi dan mengarungi kehidupan serta terhindar dari godaan dunia yang setiap hari kita lakukan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itu kita terus waspada dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kampung kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala cobaan dan malapetaka yang menimpa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.